Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Perkenalkan, saya Syamil Ahmad Al-Hijri, di sini bertugas sebagai moderator, dan izinkan saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yang nantinya mereka akan menjelaskan tentang presentasi kali ini. Mereka adalah Sultan Muhammad, ada Teguh Trilaksono, ada Tri Putri Palidia, dan saya sendiri. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang web sistem informasi penjualan. Adapun poin-poin pentingnya adalah saya akan menjelaskan navbar, login dan register. Kemudian Teguh kategori dan produk. Adapun Tri Putri single produk dan keranjang. Dan Sultan ada notifikasi dan footer. Dan dari penjelasannya, nantinya diharapkan teman-teman dan ibu dosen dapat memahami dari apa yang kita sampaikan. Makanya, baik, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama tentang login, register, dan navbar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Waktu dan tempat ditunjukkan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah halaman login yang bisa kita lihat, yaitu seperti ini. Nah, ini adalah sebuah halaman login. Di sini kita punya sebuah dokumen HTML ya. Kemudian setelahnya ada kita isi dengan Bootstrap CSS, yaitu agar si halaman loginnya ini tuh bisa responsif ketika berada di tablet ataupun laptop, komputer maupun HP. Kemudian ada link di sini, link dari Bootstrap, kemudian CSS lah untuk di nomor yang ke-10 ini. Juga ada CSS yang untuk tampilan ininya kita letakkan di, berarti kita ambil yang eksternal, kita tembakkan ke CSS filenya. Kemudian di baris ke-11 ada font awesome. Kita itu menggunakan font awesome untuk ambil beberapa logo. Kita menggunakan font awesome versi 5. Di bawahnya juga ada link-link lagi Bootstrap. Kemudian di bawah nomor 20 kita namanya ada title toko kita ataupun Seven Store. Seterusnya di nomor yang dari nomor 26 sampai ke 43 itu ada navbarnya ataupun tampilan navbar. Di situ ada aset, kemudian ada kita arahkan ke homepage. Yang homepage yang ini kita arahkan dari login ke homepage biar nanti ketika masuk ke login atau di sini ada tulisan masuk atau daftar langsung ke halaman homepage. Kemudian ada isi-isi konten antara masuk, email, dan password, lupa password, masuk dan daftar, belum punya akun lah. Ini tuh kita bungkus dengan sebuah kontainer ataupun sebuah apa ya istilahnya, sebuah ruang biar dia itu tidak bergerak-gerak kemana-mana. Kemudian itu saja untuk mengenai login. Kemudian kita menuju ke homepage. Sebelum homepage kita menuju ke sebuah register. Sebenarnya hampir sama sih register sama login itu, soalnya gambarnya hampir sama seperti ini ya. Ini kan tadi halaman login, kemudian ada ini login, ini register. Nah, kalau semuanya belum punya akun maka akan diarahkan ke halaman register ini. Ini ada sama sebenarnya, ada di situ ada font awesome, kemudian ada font dari Google kita ambil Poppins namanya.
ada ini logo-logo ini kita ambil dari font Awesome. Kemudian ini codingannya tuh seperti ini, hampir sama, cuma beda panjang dari itu doang, dari belakangnya doang. Kita ada Stephen Store, ini logo di atas pojoknya, kemudian daftar masuk, nama lengkap udah, password, email, ulangi password, nomor HP, alamat, dan tentunya tadi dibungkus pakai kontainer. Kemudian di dalam alamat, di nomor HP, di situ juga terdapat sebuah placeholder atau sebuah tulisan di dalam placeholdernya itu placeholder. Kemudian ada tulisan saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Di sini kita warna merah bisa menggunakan bisa juga menggunakan teks dengan bawaan bootstrap untuk warna merah dan dengan FV bold untuk font tebal. Ini contohnya seperti ini. Nah, syarat dan ketentuannya merah, ini bintangnya merah. Itu bisa pakai bawaan dari bootstrap, cuma kita ambil pakai CSS sendiri. Sebelumnya kita akan tunjukkan folder CSS-nya di mana ya. Bentar. Dokumen 103 episode desain. CSS. Nah, ini dia. Open. Ini untuk CSS-nya ya. Nah, ini teks merah color light bold. Ini tadi kan kita pakai yang CSS, sebenarnya bisa pakai yang menggunakan bootstrap, bawaan bootstrap, yaitu dengan menggunakan ini nih, menggunakan teks bawaan dengan bootstrap untuk warna merah dan FV bold untuk font tebal. Ke bawah sama login di sini. Sudah. Kalau sudah, kita langsung ke halaman homepage, ke halaman. Nah, ini homepage kita ambil yang headernya guys. Jadi di sini masih sama, kita menggunakan bootstrap agar responsif. Oke, ini masih bootstrap. Baru title, Stephen Store, awal navbar kita mulai dari sini, dari nomor 32 ada di awal navbar. Kemudian tak lupa kita bungkus juga dengan sebuah kontainer. Kemudian kita juga di sini ada namanya ini ya, sebelum kita buat tuh, jadi kita sudah ada sebuah aset atau itu buat naruh logo, PNG ataupun font, kita udah siapkan sebelumnya. Tinggal kita tembakin aja ke arah sini. Ini ada notifikasi, status perjalanan, pesan, ada sebuah pesan 10 menit yang lalu. Ini baris notifikasi nih. Oke, berarti itu saja. Kemudian ini CSS-nya. Mungkin itu saja, sekian karena sudah mulai hujan ya guys ya. Udah dengar suara yang tidak mengenakan, takut mengganggu video, maka saya cukupkan sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang kedua mengenai kategori barang dan produk yang akan disampaikan oleh Teguh Trilaksono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian kategori dan produk display ya. Pada bagian kategori ini kita memuat beberapa jenis item yang biasanya ada di e-commerce.
Selanjutnya pada bagian produk, kita scroll ke bawah. Nah, ini kita memuat display ya, mendisplay produk-produk yang dijual pada website e-commerce-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian kategori. Di sini pertama kita lihat dulu pada bagian web browser-nya. Ini, ya, bisa di scroll di atas. Nah, di sini ketika kita mengarahkan kursor kepada icon, maka bisa dilihat. Nah, nanti akan ada pembesaran, jadi akan ada perubahan bentuk dan ukuran dari per ikonnya. Lalu selanjutnya pada bagian produk sendiri. Nah, jadi di sini kita desain ketika kursor di atas dari item itu, maka akan muncul border. Lalu di sini untuk display produk sendiri membuat nama barangnya. Lalu ada bintangnya di review dari customer, ada harganya, dan ada button untuk membeli atau menambahkan keranjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian sortnya ya, atau codingannya. Nah, pertama untuk membuat kategori produk kita perlu membuat div baru. Nah, di sini kita div class-nya menggunakan container untuk membungkus berbagai icon yang berada di dalam kategori produk. Selanjutnya kita buat div class baru dengan ketentuan posisi layer sebagai berikut. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini pada bagian div class setelah raw text center ada div class call LG2. Ini berarti large-nya, ukurannya large. Lalu ada call MD2, ukurannya medium. Lalu ada ukuran call SM4 dengan ukuran small dan call strip 6. Nah, ukuran ini digunakan untuk memposisikan icon ketika ditampilkan pada web browser. Setelah itu kita lalu membuat div class baru dengan nama menu kategori. Di sini kita menginsert icon yang sudah kita siapkan. Jadi kita menggunakan link href, lalu kita insert ya src lokasi dari item tersebut atau dari asetnya. Setelah itu baru kita buat kelas baru pada link href, yaitu kelas ing kategori. Di sini untuk mendesain pada bagian CSS-nya. Selanjutnya saya pada bagian display. Nah, di sini ketika pada bagian display produk, pertama kita buat div baru lagi ya dengan isi container, yaitu untuk membungkus dari icon yang ada di dalam produknya. Lalu di sini kita buat ukuran dari posisi per iconnya ya, per asetnya, seperti large 2, medium 2, small 4, dan call min 6. Lalu ada MTM2, jadi ini itu adalah kode untuk memposisikan sebuah produk atau gambar pada web browser sesuai dengan grid pada layar web browsernya. Di sini selanjutnya kita membuat div class untuk memuat card body ya. Jadi card body ini nanti akan kita gunakan untuk memanggil fungsi CSS yang ada di stylehome.css. Lalu di sini kita menambahkan asetnya, jadi gambar dari produknya. Lalu selanjutnya kita menambahkan nama dari produknya. Nah, pada bagian bawah di sini kita menambahkan icon bintang ya. Icon bintangnya kita ambil dari website Font Awesome. Lalu di bagian bawahnya ada keterangan tentang harga dan
di bawahnya ada button untuk membeli atau menambahkan produk dalam keranjang. Selanjutnya mungkin bisa dibuka CSS-nya. Pada bagian style home. Nah, bisa di-scroll ke bagian kategori. Nah, ini dia. Ini div class tadi kita buat ya sebelumnya di HTML, ada yang di kategori. Di sini kita memasukkan ketentuan untuk ukuran dari ikonnya, di mana width-nya itu adalah maksimal 50 px. Lalu di sini tadi kan ikonnya ketika diklik oleh kursor maka dia akan membesar. Nah, di situ kita menggunakan codingan yaitu namanya hover ya. Jadi dengan transformnya scale 1 ke 2. Jadi icon dengan ukuran 1 ketika diposisikan pada kursor akan berubah menjadi ukuran 2 kali lipatnya atau ukuran 2. Nah, selanjutnya ada pada bagian style produk. Di sini tadi setelah kita membuat div class card, selanjutnya kita buat cardnya itu menjadi hover. Jadi ketika kursornya berada di atas produk tersebut, maka akan muncul border warna hitam yang memisahkan antar produknya. Barangkali itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teguh. Kemudian selanjutnya menuju yang ketiga mengenai single produk dan keranjang yang akan disampaikan oleh Tri Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang single produk dan keranjang. Nah, tadi kan di sini ada display-nya. Misalnya kita sebagai contoh milih yang kemeja nih. Diklik aja tombol belinya tadi, terus udah gitu nanti di sini tampil dari foto dari produk tersebut, terus namanya, harganya, terus ini keterangan sisa dari barangnya. Lalu ini ada plus minus buat jumlah barang yang kita beli. Terus di sini ada button buat masukin keranjang, lalu ada button beli sekarang. Di sini juga ada deskripsi produk dan review produknya. Baik, saya akan menjelaskan HTML-nya. Nah, di sini HTML juga sama. Yang pertama, kelasnya menggunakan container, terus ada class raw produk, terus di sini menggunakan call large ukuran 5, terus di sini kita buat masukin menginsert foto dari produk tersebut. Nah, tadi kan di bawahnya tuh ada yang kecilnya. Nah, di sini yang ukuran kecilnya. Lalu di sini ada kelas baru untuk nama sama keterangan harga. Di sini harganya kita menggunakan text mute. Jadi warnanya tadi jadi buram, warnanya jadi abu samar. Terus udah gitu tadi buat tombol keranjangnya untuk belinya itu tuh kan di sini ada yang terang sama yang gelap. Nah, di sini tuh ada keterangannya. Untuk yang gelapnya ada keterangan button dark, untuk yang minus. Terus udah gitu yang buat yang plusnya itu tuh yang warning yang plusnya. Terus di sini untuk tersisa 15 buah yang tadi. Terus ini isi dari buttonnya, masukin keranjang sama beli sekarang. Lalu di sini ada HTML dari deskripsi dan review produknya. Masih sama menggunakan call juga kolom 12. Terus udah gitu di sini ada judul deskripsi produknya.
terus ada judul review produknya tadi. Lalu kita di sini diisi deskripsi dari produk tadi. Lalu di sini untuk bagian review. Ini kita masukin foto profil dari review tadi sama username customer-nya sama tadi reviewnya. Diulang sampai ada 4 kali pengulangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keranjang. Tadi kan udah produknya. Sekarang keranjangnya. Nah, keranjangnya tampilannya tuh kayak gini. Jadi apa aja yang mau kita beli, semuanya ada di sini nih. Ada jumlahnya, harganya, gambarnya, produknya, terus subtotal dari pembelian kita, sama total harga dari keseluruhannya. Jadi nanti kita tinggal check out aja gitu. Nah, balik lagi ke HTML keranjangnya. Sebentar, kita scroll dulu. Oke. Ini awal keranjangnya nih. Pakai kontainer. Terus udah gitu di sini tadi kan ada tabelnya ya. Tabelnya itu ada hapus, gambar, produk, harga, jumlah, dan subtotal. Terus udah gitu ini kita gunain Allegiant middle class-nya. Oke. Terus udah gitu yang tadi kan ada bisa ngehapus nih. Nah ini dipakai Farva time circle, terus warnanya gelap. Itu dari Fontawism. Ya, gitu. Terus udah gitu kita masukin nih yang tadi ada di situ tampilannya kan ada kemeja hitam. Nah, itu tuh dimasukinnya sini. Tadi ada aset produknya, terus di sini ada keterangan nama produknya, harganya gitu. Terus udah gitu ini ada plus minus yang kayak tadi di yang single produknya. Sama ini juga diulang terus. Terus udah gitu kan tadi ada ke bawahnya ya. Itu tuh respons. Jadi bisa di-scroll di bawahnya. Itu tadi ada total keranjang belanja. Ini gunain kelas baru. Ada kelas raw produk, terus call tabel responsif. Ini tuh biar responsif tuh jadi kitanya mau dibuka di mana juga tetap sama gitu sih tampilannya. Terus udah gitu ada ini kelas text center biar dia di tengah, terus ini ukurannya. Terus ini ada tabel check out-nya tadi. Ini ada total keranjang yang belanjanya dengan ya ini. Terus udah gitu di sini ada total harga. Terus tadi kan ada tombol check out-nya. Nah, di sini gunain button dark, terus ukurannya segini. Ya, paling itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasan dari Triputri. Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, yang paling menggencarkan mahasiswa, yaitu dia Sultan Muhammad. Waktu dan tempat dipersilahkan, dia akan menjelaskan tentang permodelan notifikasi dan footer. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, hello guys. Assalamualaikum sebelumnya. Saya di sini nggak bisa lama karena waktu saya mepet ya. Jadi langsung aja ke coba siapa itu Putri ya? Coba tolong dipencet. Nah, ini tampilannya sungguh menarik ya. Siapa yang bisa buat kayak gini kecuali saya doang? Ya ini saya doang yang bisa nih. Ini notifikasi dengan tampilan di sampingnya ada icon mobil, yaitu status perjalanan ya. Ini semuanya status perjalanan. Kalau status hubungan mah, wow. Lanjut ke Stephen Store.
Itu nama dari apa sih namanya? Jangan main-main Anda. Ini Stephen Store itu nama all shop kita lah, e-commerce kita. Di bawahnya itu status perjalanan yang rada apa sih namanya itu? Rada terang ya warnanya untuk membedakan antara yang nama all shop-nya sama statusnya ini. Nah, di bawahnya itu pesannya. Nah, kenapa di sini ada yang gelap sama yang terang? Yang gelap itu Rehan, yang terang enggak. Maksudnya yang gelap itu belum dibaca. Yang terang itu udah dibaca. Nah, lanjut aja langsung ke ininya coba. Siapa itu? Triputri ya? Iya, Triputri. Tolong. Lanjut aja ke homepage bagian notifikasi. Di sini akan saya jelaskan secara ringkas, tetapi kalian pasti mengerti. Ini mana di navbar. Nah, ini. Di sini lanjut ya ke div class. Kita pakai kelas yang drop down. Soalnya ke bawah ya. Kalau ke atas saya belum tahu. Itu terus suka main-main nih. Habis itu drop down menu. Nah, di mana tuh? Nah, di sini sama saya memakai notification UI di DD. Habis itu area label lebihnya navbar drop down ya, ini dari Bootstrap kalau nggak salah. Habis itu lanjut ke div kelasnya notification UD. Nah, ini lanjutlah. Terus saya memakai H3 ya dengan kelas text center biar di tengah dia yang kayak tadi itu bertulisan notifikasi. Di sini notifikasinya dari saya status perjalanan aja ya. Saya kalau yang lain belum tahu kita all shop itu apa aja notifikasinya. Lanjut ke bawahnya lagi itu kursor kemana sih? Div class notification UI DD content. Nah, ini kontennya nih. Yang pertama itu kita memakai kelas notification list. Itu notification list unread. Nah, kalau unread itu yang tadi tuh. Kalau yang dilihat gelap. Terus teksnya dark lah ya, sama. Habis itu baru di bawahnya notification list image. Soalnya kita mau ada fotonya di samping kiri. Nah, itu makanya kita memakai div lagi di bawahnya. Baru masukin di bawahnya IMG, SRC, bla bla bla. Itu alt-nya itu user, soalnya itu di kiri ya, biar di kiri. Terus dengan style width-nya itu 40 pixel. Lanjut ke div class-nya itu langsung ke yang notification list detailnya. Yang ada tulisan di bawahnya. Itu apa aja yang di sampingnya. Itu ada Stephen Store yang tadi yang bercetak tebal, soalnya saya kasih B nih di sini bold. Habis itu BR biar ke bawah. Habis itu span itu biar nyatu sama tulisan yang tadi tuh, sama fotonya. Itu text mute biar rada terang gitu, status perjalanan tulisannya. Habis itu ke bawahnya lagi itu nggak usah pakai BR lagi ya, langsung aja ke entailing-nya itu text truncate, itu yang buat pesannya itu dalam pesannya kalau dipencet tulisannya ya pesanan Anda sedang diproses dengan div bukan dengan div. Habis itu di bawahnya lagi ini di samping yang paling kanannya lagi ya, itu 10 menit yang lalu tadi kan ada di sebelah paling kanan, itu saya buat small. Nah, itu 10 menit yang lalu di sebelah kanan saya buat small. Nah, lanjut ke yang kedua, nggak usah ya, ini sama unread soalnya. Lanjut yang ketiga ini. Nah, ini yang saya maksud. Di sini div class-nya itu yang bawahnya lagi, di bawah set mobil. Nah, ini. Nah, itu. Atasnya. Div class-nya notification list detail doang, nggak ada unread-nya, soalnya itu sudah dibaca. Sisanya mah sama ya. Udah segitu aja dari notifikasi. Lanjut ke footer.
Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Di sini footer itu saya menaruh lambang dan copyright Create with Love by Stephen Store. Stephen Store itu store saya sendiri. Coba kalau dipencet, keluarnya apa itu Stephen Store? Wah, itu dia. IG saya, harap diikuti ya teman-teman. Terima kasih, balik lagi. Nah, lanjut ke paling kanannya itu ada Facebook. Itu ada pencetan ya? Coba bisa dipencet. Oh, tidak ada ya, kayaknya. Oh, nggak ada. Berarti Facebook, Instagram, Twitter, dan IM. IM itu apa ya? Kurang tahu saya. Lanjut ke apanya namanya? Codingannya. Nah, ini footer kelas BG Likes. Soalnya saya mau biar dia beda gitu warnanya sama yang di atas. Dengan P-nya itu 5 dan MT-nya 5. Dengan div kelasnya container, kayak tadi, div kelas row, dan call medium 6, dan text medium start, dan text center. Ini dari Bootstrap. Nah, itu lanjut ke href-nya text decoration. Nah, di sini baru mulainya. Yang baru kita mau jelasin nih, di sini kita menaruh tadi apa? Logonya dulu di paling awal dengan style width-nya 30 pixel dengan kelas Mi 2. Itu Mi 2 ntar kita bisa kelihatan dari span-nya ya. Nah, ini span copyright F2003 Create with Love by. Nah, itu kenapa Mi 2 biar jaraknya itu 2. Nah, lanjut ke bawahnya itu ke A-nya itu href at Instagram, kelasnya text decoration, text dark web. Oh, ini jadi tadi kan ada Stephen Store by Stephen Store. Nah, ini yang di itu. Nah, itu kalau dipencet href-nya menuju ke Instagram saya. Yang pengikutnya ya lumayan lah, banyak ya. Terus kelasnya itu text decoration none dan text dark FW bold. Nah, lanjut ke bawahnya lagi di kelas call MD6 dan text MDN dan text center. Ini biasa, ini bawaan href text decoration. Nah, di bawahnya baru mulai kita taruh gambar Facebook, Instagram, Twitter, dan IN tadi. Dengan kelas MS2 itu buat jaraknya. Ini kalau perkumpulan gitu, kalau satu itu untuk jarak makanya Mi 2 ya. Tapi kalau untuk kumpulan kebo gini makanya MS2. Misalnya 4, 5 itu makanya MS2. Dengan style width-nya saya memakai 32 px semua. Ya, mungkin segitu saja. Semoga dapat dimengerti. Dan ini yang paling bawah ini script bawaan ya, kita jadi memakai script bawaan dari sana. Jadi nggak pakai JavaScript biar mempermudah tugas yang satu ini. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator kita yang paling ganteng, Ahmad Al-Hijri. Silakan. Terima kasih pujiannya, Sultan. Saya jadi terharu. Kemudian di sini kesimpulannya adalah di sini kita menampilkan web sistem informasi penjualan yang di dalamnya terdapat navbar, login, register, kategori, produk, single produk, keranjang, notifikasi, dan footer dengan menggunakan penguasaan konsep HTML, JavaScript, CSS, dan AJAX apabila ada opsionalnya. Mungkin itu presentasi dari kami, barangkali dari teman-teman kelompok lain ya. Ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila tidak ada, kami ucapkan sekian. Saya Syamil Ahmad Al-Hijri selaku moderator izin undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun wabtaghi fima ataqawwah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.